Buntut tertangkap anggotanya pasukan AS dan Israel. Keberadaan TNI perdamaian di Gaza terancam. Aroma asap mesiu masih tercium samar di balik reruntuhan puing-puing kota Rafah. Namun suasana politik yang mengelilingi Gaza kini lebih berbahaya dari peluru yang berseliweran di langit. Setelah penangkapan 2 personel militer dari pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel oleh satuan elit TNI di jalur Gaza, kini keberadaan TNI perdamaian yang selama ini menjadi benteng stabilitas menghadapi ujian terberatnya sejak diterjunkan ke wilayah konflik ini. Dalam operasi kilat yang terjadi pada dini hari 14 Mei lalu, Satuan Anti-Teror Kopassus berhasil menyergap sebuah kendaraan taktis tidak bertanda yang melintas secara mencurigakan di selatan Khan Yunis. Di dalam kendaraan tersebut, ditemukan 2 individu bersenjata lengkap. Belakangan diidentifikasi sebagai Letnan Kolonel Jacob Stein dari Angkatan Darat Israel dan Mayor Ronald Hayes dari Marinir AS. Keduanya ditangkap dalam kondisi hidup dan tanpa perlawanan, berarti setelah diketahui sedang memata-matai pos-pos patroli TNI, serta menyusup ke zona merah yang telah dilarang untuk dilewati oleh militer asing berdasarkan perjanjian gencatan senjata bulan Maret. Penangkapan ini memicu badai diplomatik besar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Washington dan Tel Aviv mengajukan nota protes keras kepada Jakarta dan mendesak pembebasan kedua prajurit yang diklaim sedang menjalankan misi kemanusiaan. Namun pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah. Menteri Pertahanan RI dalam pernyataan resmi menyebut TNI tidak menahan tentara manapun, melainkan 2 penyusup bersenjata yang telah melanggar wilayah dan mengancam misi perdamaian kami. Di lapangan, pasukan TNI kini memperketat perimeter pertahanan. Semua pos pengamatan diperkuat dan sistem rudal manpads serta radar artileri disiagakan. Pendaratan logistik kini dilakukan secara rahasia via jalur laut oleh kapal-kapal sipil yang dikawal diam-diam oleh KRI kelas Sigma. Sementara itu, unit khusus TNI EU telah dikerahkan untuk mengawasi kemungkinan infiltrasi drone-drone pengintai yang terbang rendah di atas wilayah mereka. Komandan Operasi Perdamaian di Gaza, Mayor Jenderal Ardi Prakoso, menyatakan, "Kami bukan pasukan pendudukan. Kami datang sebagai penjaga perdamaian. Tapi bila keberadaan kami dijadikan sasaran, maka TNI tidak akan ragu membela diri dengan kekuatan penuh." Dunia menahan napas. Gaza kembali berada di pusaran krisis global. Kali ini bukan karena perang terbuka antara Israel dan Palestina, melainkan karena tarik-menarik kekuatan besar yang mempertaruhkan ego nasionalnya. Apakah Indonesia akan berdiri teguh di tengah badai atau akan didorong keluar dari Gaza oleh tekanan global? Apakah Amerika Serikat dan Israel akan meluncurkan operasi penyelamatan yang berisiko memicu perang terbuka dengan pasukan TNI? Semua mata kini tertuju pada satu lokasi, markas TNI di Deir al-Balah, tempat 2 perwira tinggi musuh ditahan, dan tempat di mana sejarah baru mungkin sedang ditulis dengan tinta, darah, dan keteguhan hati. Pagi harinya, Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dibanjiri nota protes. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat segera menghubungi Menlu RI, meminta pembebasan segera 2 petugas yang salah jalan. Namun Presiden Republik Indonesia langsung menginstruksikan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk berdiri tegak dan tidak goyah. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyatakan, mereka bukan salah jalan. Mereka menyusup dengan niat subversif, dengan perangkat militer aktif. Kami punya bukti, dan kami siap bawa ini ke Mahkamah Internasional jika perlu. Panglima Komando Gabungan Gaza, Maijen TNI Ardi Prakoso, mengeluarkan perintah siaga 1. Semua pos diperkuat. Unit Arhanud dipersenjatai penuh dengan manpads dan sistem pertahanan syorat terbaru. Kapal logistik TNI AL yang membawa pasokan mulai didampingi armada rahasia KRI kelas Sigma yang menyamar sebagai kapal bantuan sipil. Dalam pernyataan nasional yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Radya Wiradharma, menyampaikan dengan suara tenang namun tajam, "Pasukan kami berada di Gaza dengan mandat moral dan kemanusiaan. Tapi jangan anggap kami lemah. Jika 1 peluru ditembakkan ke arah prajurit kami, maka kami akan membalas 10 kali lipat tanpa peringatan." Pernyataan itu viral. Dunia terbelah. Indonesia didukung negara-negara global selatan, mulai dari Iran, Turki, Afrika Selatan, Brazil, bahkan Pakistan. Sebaliknya, negara-negara barat dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman mulai menyuarakan kekhawatiran soal ketidaknetralan pasukan Indonesia di Gaza. Pihak TNI lalu mengungkap sebagian barang bukti penangkapan, peta digital, alat pemutus sinyal drone,
dan dokumen pengintaian posisi pasukan TNI dan Hamas. Bahkan ditemukan jalur sabotase bawah tanah yang telah mereka siapkan untuk meledakkan gudang amunisi TNI. Intelijen Indonesia menyebut kedua personel tersebut adalah bagian dari Operasi Black Ember, sebuah operasi gabungan rahasia antara CIA dan unit 8.200 Israel untuk mengacaukan pengaruh Indonesia dan Iran di wilayah Gaza. Jakarta menolak segala bentuk negosiasi kecuali dengan jaminan resmi dari PBB bahwa pelanggaran ini akan diinvestigasi oleh badan internasional. Pada malam 15 Mei, 2 helikopter stealth milik IDF terdeteksi oleh radar militer Indonesia terbang rendah di perairan Gaza. Ditembak peringatan oleh rudal TNI, mereka langsung kabur. Tidak ada yang mengaku. Namun insiden itu tercatat dan diperkuat laporan warga sipil. Sementara itu, drone MQ-9 Reaper AIS mulai menyisir wilayah udara Gaza selama 24 jam penuh. TNI memperkuat armada drone Wing Long 2 dan memasang sistem jammer di seluruh zona Deir al-Balah. Kita tidak cari perang, tapi kalau perang datang, kita tidak lari. Demikian pesan yang beredar dalam komunikasi internal pasukan TNI di Gaza. Unit elit Kopassus, Marinir Taifib, Denjaka, hingga pasukan Intel Kostrad kini membaur dalam satu jaringan pertahanan defensif. Semua bunker diperkuat, semua jalur pelarian ditutup. TNI siap bertahan mati-matian. Dalam hitungan hari, situasi bisa berubah dari perang dingin menjadi baku tembak mematikan. Di satu sisi, Indonesia mempertaruhkan martabat nasional, kehormatan prajurit, dan kepercayaan dunia global selatan. Di sisi lain, ASIS dan Israel mempertaruhkan hegemoninya di kawasan yang perlahan mulai menolak dominasi Barat. Keberadaan TNI perdamaian di Gaza kini bukan sekadar simbol kemanusiaan, tapi telah menjadi benteng politik global bagi tatanan dunia multipolar. Apakah Indonesia akan ditarik keluar dari Gaza dengan tekanan diplomatik? Atau akankah TNI tetap berdiri, mengukir sejarah sebagai kekuatan non-Barat yang menantang langsung jantung kekuatan militer dunia? Dunia menunggu.